Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 5 semester 2. Hari ini sampai pada bab 7 yaitu siklus air. Namun sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan siklus air. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk manusia, tumbuhan, hewan. Makhluk hidup ini tidak mampu bertahan apabila tidak ada air. Nah, air di muka bumi ini mengalami siklus air atau daur air. Apakah siklus air itu? Pengertian siklus air yaitu proses perputaran air secara teratur, secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Ini yang dimaksud dengan siklus air atau daur air. Dalam siklus air akan terjadi proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, ini akan Busun jelaskan lebih rinci melalui bagan siklus air seperti ini. Nah, sudah jelas di gambar ini, yaitu apabila matahari memberikan sinar panasnya atau menyinari permukaan bumi ini, maka energi panas matahari ini akan berpengaruh pada air yang ada di muka bumi. Baik air laut, air sungai, air danau, ini akan mengalami proses penguapan. Jika kena panas matahari, maka air mengalami proses penguapan. Berubahnya zat cair menjadi uap air ini disebut dengan evaporasi. Nah, uap air ini akan naik ke atas, Dek, ke atmosfer. Semakin tinggi, maka akan terjadi proses pendinginan. Karena udara di atas itu dingin, Dek, ya. Sehingga terjadi proses pendinginan. Nah, proses pendinginan uap air ini akan menjadi titik-titik air. Titik-titik air, ya. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air ini disebut dengan kondensasi. Nah, apabila kondensasi ini terjadi terus-menerus, sehingga titik-titik air akan bertambah. Semakin banyak. Nah, terjadilah gumpalan-gumpalan awan seperti ini. Nah, apabila ini bertambah terus titik-titik airnya, jumlahnya banyak, maka awan ini tidak mampu menampung, Dek. Akhirnya apa? Turunlah titik-titik ini ke permukaan bumi. Jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi ini disebut dengan presipitasi. Ini ya, Dek, ya. Setelah sampai pada permukaan bumi, maka air akan kembali lagi sampai pada air sungai, air danau, air laut. Dan bahkan ada sebagian yang diserap dalam di dalam tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah ini disebut dengan infiltrasi. Nah, sedangkan di permukaan bumi, air yang ada di permukaan bumi ini akan terjadi proses penguapan lagi, Dek. Terjadi proses pemanasan dari matahari, terjadi penguapan, kemudian kondensasi, turun hujan. Nah, ini akan terjadi secara terus-menerus. Ini yang dinamakan siklus air. Oke, bisa dipahami, Dek? Sudah jelas ya pada gambar ini? Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang, dengan adanya siklus air, terjadi hujan. Apa peranan hujan bagi makhluk hidup? Manfaat hujan bagi makhluk hidup. Yang pertama, air hujan meresap ke dalam tanah menjadi cadangan air di dalam tanah. Yang kedua, air hujan mengisi sungai-sungai, bisa dimanfaatkan hewan sebagai sumber air minum dan membersihkan tubuhnya. Air bagi tumbuhan juga digunakan pada saat proses fotosintesis, proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Kemudian air bagi manusia sendiri berguna untuk berbagai keperluan, untuk mandi, untuk minum, ya, untuk membersihkan peralatan,
bahkan untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Sangat berguna bagi makhluk hidup. Kemudian siklus air tadi bisa mempengaruhi kelembaban, suhu, udara, dan iklim di bumi. Jadi ya, itu peranan hujan bagi makhluk hidup akibat dari siklus air tadi. Oke. Sekarang kegiatan manusia apa yang bisa mempengaruhi siklus air? Nih, siklus air ini akan terpengaruh karena beberapa hal seperti ini. Contohnya, pembangunan lantai beton. Nah, kalau pada permukaan bumi banyak yang lantai-lantai di permukaan bumi dibangun secara permanen dengan betonan, maka akan mempengaruhi proses penyerapan air di dalam tanah. Contohnya aspal itu juga bisa mempengaruhi, sehingga cadangan air di dalam tanah akan menjadi semakin sedikit. Ini akibatnya ya. Kemudian pencemaran udara. Loh, kok bisa Bu? Bisa. Apabila udara itu tercemar oleh beberapa zat-zat kimia, ya, polusi udara, pabrik-pabrik itu ya, pembakaran itu bisa mengakibatkan udara itu tercemar deh, sehingga uap air di atmosfer itu akan bereaksi terhadap zat-zat pencemar tadi, sehingga ketika turun hujan maka akan terjadi hujan asam yang bisa mencemari air di permukaan bumi. Bahkan hujan asam juga bisa mematikan tumbuhan. Dan pada bebatuan akan terjadi pelapukan batu-batuan. Ini akibat pencemaran udara. Ya, sangat besar ini akibatnya ya. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Apabila pengambilan air tanah itu secara berlebihan tanpa diimbangi dengan pelestarian, maka akan terjadi pengurangan cadangan air di dalam tanah. Yang keempat, penggundulan hutan. Bagaimana bisa ini? Bisa, karena tanaman itu berusaha untuk membantu tanah menyimpan air di dalam tanah. Sedangkan bagi tumbuhan sendiri sebenarnya air itu untuk tumbuhan itu sendiri, tapi bagi tanah ini yang bertugas menyimpan air di dalam tanah. Nah, tumbuhan di sini akar-akarnya akan membantu tanah untuk mempertahankan air di dalam tanah. Ini apabila terjadi penggundulan hutan, maka tidak ada yang membantu tanah untuk menyimpan air di dalam tanah. Titik ya, hubungannya dengan penggundulan hutan. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana cara menghemat air yang sudah ada ini? Air bersih di muka bumi ini semakin hari semakin berkurang. Sekarang bagaimana untuk menghemat air, Dek? Yang pertama, menutup keran air bila sudah tidak dipakai. Nah, ini kebiasaan kalian kalau wudhu dan sebagainya itu sering lupa untuk menutup kerannya. Kalau sudah selesai harus ditutup. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman pada sore hari agar tidak banyak yang menguap. Yang ketiga, gunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman yang lain. Kemudian yang keempat, mandi dengan pancuran sehingga bisa hemat deh ya. Yang kelima, mencuci baju dengan air yang secukupnya. 6. Operasikan mesin cuci dengan beban cucian yang penuh. Jadi jangan setiap hari mencuci dek ya. Dikumpulkan dulu baru nanti dicuci dengan mesin cuci. Yang ketujuh, mencuci motor dan mobil dengan air yang bijak itu yang secukupnya, jangan berlebihan ya. Kalau perlu dilap dulu baru disiram gitu ya. Oke, ini cara-cara untuk menghemat air di muka bumi. Kita lanjutkan. Sudah selesai, Dek. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa buka buku kalian sendiri, dibaca-baca lagi ya. Sekarang tugasnya adalah selesaikan kuis di halaman 100, 103, dan 105. Selesaikan, Dek ya. Yang kedua, kerjakan latihan ulangan bab 7, paket 1, halaman 106, 107. Nanti kita bahas bersama. Oke, terima kasih. Pelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.